Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kemenangan yang tidak menyeluruh. Sebelum itu kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan atas hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di hari-hari berikutnya. Untuk kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Kami mau Tuhan, setiap hidup kami Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Dan kami belajar pada malam hari ini Tuhan tentang kemenangan yang tidak menyeluruh Tuhan. Dari peristiwa bangsa Israel. Sebagai peringatan bagi kami, supaya kami Tuhan belajar segala sesuatu dari bangsa Israel dalam kitab Yosua. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan renungan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi kita membahas tentang kemenangan yang tidak menyeluruh. Ya. Jadi yang pertama aspeknya kenapa kemenangannya ini tidak menyeluruh, karena berlambat-lambat dalam merebut tanah perjanjian. Nah ini kita kadang-kadang berlambat-lambat. Ya. Di bawah kepimpinan Yosua, bangsa Israel itu tidak merebut harta pusaka mereka sepenuhnya. Mereka berlambat-lambat dalam merebut tanah Kanaan. Jadi kita membaca kisah yang menjadikan ini dalam Yosua 13 ayat 1. Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Jadi Tuhan berfirman kepada Yosua, karena sudah tua, negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Kita juga membaca di Yosua 18 ayat 2-3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya, ini bermalas-malas, ini menunda-nunda, ini adalah sifat yang tidak baik. Jadi ini juga sifat yang saya alami juga, karena menunda adalah sama identik dengan bermalas-malas. Kita baca lagi Ibrani 4 ayat 8, memberitahukan kita bahwa Yosua tidak mampu membawa bangsa Israel ke dalam tempat perhentian yang sepenuhnya. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi ini benar-benar bahwa akibatnya kalau menunda-nunda itu seperti ini ya. Bangsa Israel merasa puas hanya dengan kemenangan yang sebagian. Ini juga berlaku atas hati manusia. Banyak orang Kristen mencapai suatu dataran tertentu dalam perjalanan mereka dengan Tuhan, dan mereka puas untuk tinggal di sana. Jadi janganlah merasa puas apa yang kita lakukan, karena apa yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bangsa Israel tidak menaklukkan semua musuh di tanah pusaka mereka. Bangsa Israel berkompromi dengan musuh, menjalin persahabatan dengan mereka, dan mereka puas untuk tinggal bersama mereka di tanah pusaka tersebut. Nah, jadi kadang-kadang kita berkompromi dengan musuh, artinya apa? Kita tidak merebut mereka. Ini juga teguran buat saya ya, yang menunda-nunda bermalas-malas. Yang kedua, tinggal di daerah musuh, artinya tinggal di daerah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang mereka masih dibutakan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Itulah musuh kita. Efesus 6:12. Perjuangan kita untuk melawan roh-roh jahat, melawan darah daging. Kita sebagai anak Tuhan, anak firman Tuhan, kita menggunakan firman Tuhan untuk mengusir segala kegelapan itu ya. Roh-roh jahat yang menguasai tetangga-tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Ya. Jadi kita ini jangan berkompromi dengan musuh, menjalin persahabatan mereka dan merasa puas untuk tinggal bersama mereka di tanah pusaka tersebut. Ini adalah kejatuhan mereka. Jadi ini teguran buat kita semua ya, termasuk saya juga. Sasaran akhir mereka, Gunung Sion, tidak merasa mereka rebut. Sebaliknya bangsa Yebus masih menguasainya. Ya. Jadi kita ini melihat bahwa ada kecenderungan kalau kita bermalas-malas, menunda-nunda, itu kecenderungan kita tuh akan terjatuh ya.
merasa puas dengan kemenangannya, sebagian juga terasa terjatuh. Jadi janganlah bermalas-malas, jangan puas apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita harus terus haus dan lapar untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sedang berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami tidak mau bermalas-malas lagi Tuhan, menunda-nunda apa yang kami harus lakukan, melakukan pekerjaan Tuhan. Ambil dosa kami kalau apa yang bermalas-malas menunda. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami tidak mau merasa puas atas apa yang kami lakukan untuk melayani-Mu Tuhan. Karena kami haus dan lapar akan kehendak Tuhan, haus dan lapar akan perintah-perintah Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah atas hidup kami, dan Kau mau memelihara hidup kami, memelihara nyawa kami, dan Kau juga terus melindungi kami dengan kasih karunia darah Yesus Kristus, dan Kau terus menemukan kami, memberikan kami kekuatan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam tidur kami, berikan tidur nyenyak, bagaimana kami besok pagi jam 4 untuk melakukan kehendak Tuhan, membaca firman Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari Minggu. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus teruslah kuasai kami dalam tidur nyenyak kami, kuasai alam sadar bawah sadar kami. Dalam tidur kami tolak roh jahat, roh kematian diri, roh henti nafsu dan jantung, kuasai iblis hancur, kuasai dengan balas Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati, shalom.